Jam berapa ini ya? Jam 2:30. Astaga, belum kerjain tugas presentasi. Kerjaan. Tuh. Udah kalian kerjain tugas presentasi? Udah saya. Kamu udah? Sudah. Saya belum. Ayo kita buat sekarang. Tetap semangat walaupun cepet. Dadah, ya udah kita mau kerjain tugas dulu ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih bisa belajar bersama tentang salah satu topik penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa topik ini penting? Karena di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat, banyak nilai-nilai bangsa memulai terkikis. Kita sering mendengar kata Pancasila tapi tidak semua memahami maknanya secara mendalam sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. Padahal Pancasila bukan hanya dasar hukum atau simbol kenegaraan. Lebih dari itu, Pancasila adalah sistem pemikiran yang menyeluruh yang berfungsi sebagai pedoman hidup, sumber moral, dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pembahasan ini kita akan memahami apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat, bagaimana struktur dan karakteristiknya, serta tantangan penerapannya di masa kini. 1. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara bahasa, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar utama yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun secara filsafat, Pancasila jauh lebih dari sekedar 5 butir norma. Ia merupakan sistem pemikiran mendalam yang menggambarkan cara pandang bangsa Indonesia terhadap Tuhan, manusia, masyarakat, dan alam semesta. Menurut filsuf Indonesia Noto Nagoro, Pancasila sebagai filsafat mencakup 3 aspek utama. Ontologi, yaitu membahas hakikat manusia yang realitas. Epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan yang benar. Aksiologi, yaitu nilai dan tujuan moral dalam kehidupan dari sisi ini. Pancasila memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dasar. Siapa manusia itu? Apa kebenaran itu? Nilai apa yang seharusnya kita junjung dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila menjadi filsafat hidup bangsa, bukan ideologi asing yang diimpor, melainkan hasil perenungan para pendiri bangsa seperti I.R. Soekarno yang menggali nilai-nilai luhur budaya Indonesia untuk membentuk dasar negara. 2. Karakteristik dan struktur filsafat. Pancasila memiliki karakteristik organik dan hierarkis. Artinya setiap sila saling berkaitan dan saling menjiwai. Tidak satu sila pun yang berdiri sendiri. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar dan sumber nilai bagi sila-sila berikutnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan menjadi landasan bagi persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Struktur ini membentuk kesatuan yang utuh, disebut filsafat yang koheren. Karena antara sila saling melengkapi dan tidak saling bertentangan, mari kita lihat 3 dimensi filsafatnya secara ringkas. A. Aspek ontologis. Ontologi. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk monopluralis, yaitu makhluk yang memiliki 2 dimensi, jasmani dan rohani, individu dan sosial, serta pribadi dan makhluk Tuhan.
Inilah sebabnya Pancasila menekan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, tidak menonjolkan salah satu secara ekstrim. B. Aspek epistemologis. Sumber pengetahuan dalam Pancasila tidak berasal dari satu tokoh atau ideologi tertentu, melainkan dari pengalaman hidup dan budaya bangsa Indonesia. Kebenaran dicapai melalui musyawarah dan kebijaksanaan, bukan sekedar suara terbanyak. Dengan demikian, Pancasila menolak sikap dogmatis dan mendorong cara berpikir terbuka dan dialogis. C. Aspek aksiologis. Dalam aspek nilai Pancasila menekan keadilan dan kesejahteraan sosial. Ada 3 jenis keadilan yang diajarkan. Keadilan distributif, yaitu pembagian kesejahteraan yang adil dari negara kepada rakyat. Keadilan legal, yaitu kewajiban warga negara terhadap hukum dan negara. Keadilan komutatif, yaitu hubungan yang setara antar sesama warga masyarakat. Semua nilai ini berujung pada tujuan utama bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Walau Pancasila memiliki landasan kuat, penerapannya tidak lepas dari tantangan besar, baik dari dalam maupun dari luar negeri. A. Tantangan eksternal. Kapitalisme menekan kebebasan individu dan keuntungan materi yang bisa menimbulkan kesenjangan sosial dan menimbulkan sikap individualistis. Komunisme menolak kepemilikan pribadi dan menggabungkan kekuasaan negara yang sering mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Radikalisme dan globalisasi budaya dapat mengancam persatuan dan kepribadian bangsa karena masuknya ideologi dan gaya hidup asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila. B. Tantangan internal. Masalah terbesar dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Banyak yang hanya menghafal tanpa menghayati. Selain itu, perkembangan teknologi media sosial menciptakan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat yang melemahkan semangat musyawarah dan gotong royong. Untuk mengatasinya diperlukan pendidikan Pancasila mendalam dan kontekstual, dialog lintas ideologi dan agama, serta kebijakan publik yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah hasil refleksi mendalam para pendiri bangsa Indonesia yang menggali nilai-nilai luhur budaya dan keagamaan. Ia memiliki struktur yang menyeluruh dan mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta menjadi pedoman moral dan intelektual bangsa. Namun di tengah tantangan globalisasi, kapitalisme, dan rendahnya pemahaman masyarakat, perlu menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata di sekolah, di lingkungan kerja, dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga jiwa bangsa yang menuntun kita menuju kehidupan yang adil, damai, dan bermartabat. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih sebesar-besarnya. Selamat menonton teman-teman dan Pak Guru, Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, video kita sudah jadi. Dan semoga kalian suka menonton video presentasi saya. Terima kasih semuanya. Dan sekarang waktunya kita tidur. Besok mau ke kampus. Oke, tidur dulu ya teman-teman. Tidur teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.